Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung samping yang telah berhasil saya lakukan. Bisa kita lihat para sahabat, dari mata tuna sentir saya di sini sudah tumbuh dengan baik. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua, khususnya buat para sahabat yang masih pemula yang ingin melakukan penyambungan pada bibit jeruk. Pada video saya sebelumnya saya sudah memperlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan penyambungan pada bibit jeruk dengan teknik sambung pucuk. Dan sekarang saya akan perlihatkan video lanjutan saya yang kedua, yaitu dengan teknik sambung samping. Bagi para sahabat yang belum melihat teknik yang pertama yang saya lakukan, yaitu dengan teknik sambung pucuk, sahabat bisa lihat pada video saya sebelumnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat teknik yang kedua yang akan saya lakukan penyambungan pada bibit jeruk, yaitu dengan teknik sambung samping. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan gunting pangkas, di mana nantinya gunting pangkas di sini kita gunakan untuk memotong dari batang pokok bibit jeruk kita yang akan kita lakukan sambung samping. Kemudian yang berikutnya kita siapkan silet, di mana untuk silet di sini kita gunakan untuk mengiris dari batang pokok bibit jeruk kita yang akan kita lakukan sambung samping dan mengiris entris nantinya. Untuk silet di sini kita gunakan itu harus benar-benar bersih dan tajam. Apabila para sahabat tidak memiliki silet, silakan menggunakan jenis pisau yang lainnya. Intinya untuk mata pisau nanti yang kita gunakan itu tipis. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, di mana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang akan saya gunakan sebagai sungkupan nantinya, dan saya iris beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat sambungan dan pengikat sungkupan nantinya. Dan yang terakhir kita siapkan entris. Adapun untuk entris yang kita gunakan yaitu kita ambil dari pohon indukan pohon jeruk kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah. Kemudian untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita lakukan sambung samping nantinya, kita cari entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan mata-mata tunas belum mekar atau pecah. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan sambung samping pada bibit jeruk agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama, sebelum kita melakukan sambung samping, pastikan untuk media tanam bibit jeruk kita jangan sampai terlalu basah. Karena apabila terlalu basah nantinya untuk kandungan air dalam batang sangat tinggi, sehingga nanti bisa menyebabkan kegagalan penyatuan dari hasil sambung samping kita. Jadi untuk media tanamnya itu cukup lembab saja. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pemotongan dari batang pokok bibit jeruk kita yang akan kita lakukan sambung samping. Adapun untuk ketinggian bibit yang kita lakukan pemotongan nantinya itu sekitar kurang lebih 10 cm, agar nanti dari hasil sambungan kita dari pohon jeruk kita bisa pendek. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Kemudian dari bekas pemotongan yang kita lakukan, kita ratakan permukaannya atau haluskan. Lalu kita buang sebagian daunnya, terutama bagian yang akan kita lakukan sambung samping nantinya. Kemudian berikutnya kita lakukan pengirisan pada samping batang pokok bibit jeruk kita. Adapun untuk kedalaman pengirisan di sini kita lakukan itu sekitar 2 cm atau sekitar 2 mata pisau silet.
Untuk pengirisan di sini kita lakukan mengenai sedikit kayunya. Kemudian dari irisan kulit yang sudah kita lakukan, kita potong menyisakan sedikit kulitnya. Setelah kita sudah lakukan pengirisan kulit seperti ini, kemudian langkah berikutnya kita ambil enteris untuk kita lakukan penyambungan. Adapun untuk enteris di sini saya menggunakan 2 mata tuna sentris. Kemudian dari daunnya kita potong sebagian. Setelah enteris kita sudah siapkan seperti ini, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan. Untuk pengirisan di sini kita lakukan itu di bawah mata tunas. Jadi saya lakukan itu di sini. Adapun untuk panjang pengirisan di sini sesuai dengan irisan dari batang pokok bibit jeruk kita yang akan kita lakukan sambung samping. Usahakan untuk pengirisan di sini harus halus dan rata, tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Kemudian bagian di belakangnya kita iris sedikit. Lalu kita masukkan enteris. Apabila nanti para sahabat untuk irisan di sini tidak sama ukuran, usahakan nanti kita masukkan enteris itu salah satu sisi rata pinggir. Ini bisa saya perlihatkan lebih jelas lagi enteris yang saya masukkan seperti ini. Usahakan harus rapat, tidak ada celah. Setelah enteris kita sudah masukkan seperti ini, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas dan saling menutupi. Dan dimana juga untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Untuk pengikatan di sini sampai menutupi bekas potongan dari batang pokok bibit jeruk kita. Setelah kita sudah lakukan pengikatan, kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan. Untuk penyungkupan nantinya di sini kita lakukan itu melebihi dari batas ikatan sambungan. Ini saya akan lakukan penyungkupan karena untuk sungkupan di sini agak panjang, jadi di sini saya akan lakukan pemotongan sebagian. Lalu kita lakukan penyungkupan. Kemudian kita ambil tali untuk kita lakukan pengikatan sungkupan. Untuk pengikatan sungkupan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan, cukup longgar saja agar nanti apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan bisa menetes keluar. Baik para sahabat, inilah hasil sambung samping yang saya lakukan pada bibit jeruk saya. Kemudian dari hasil sambungan yang baru kita lakukan, kita simpan dulu di tempat yang teduh. Jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Kemudian untuk perawatan selanjutnya, tinggal kita menjaga kondisi dari media tanam bibit jeruk kita yang sudah kita lakukan penyambungan. Jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya untuk sambungan yang kita lakukan bisa mengalami kegagalan atau nanti bisa mengakibatkan kematian pada bibit jeruk kita yang sudah kita lakukan sambung samping. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung samping yang telah berhasil saya lakukan pada bibit jeruk saya. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung samping yang telah berhasil saya lakukan. Bisa kita lihat para sahabat, dari mata tuna sentir saya di sini sudah tumbuh dengan baik.
Adapun untuk usia dari hasil sambung samping saya ini sekitar berusia kurang lebih 3 minggu dari awal saya lakukan sambung samping. Dan ini lagi beberapa jeruk saya yang sudah saya lakukan penyambungan, bisa kita lihat para sahabat, ini semua sudah berhasil dengan baik. Baik para sahabat, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan sambung samping pada bibit jeruk. Dan untuk teknik-teknik penyambungan lainnya nantinya saya akan perlihatkan pada video-video saya berikutnya. Jadi ikuti terus video saya. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.